Bab 2031, Dojo Kayu Raksasa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Namun, yang tidak diketahui oleh Raja Hutan Raksasa adalah bahwa sudah ada orang yang diam-diam menyelam. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka yang melindungi hukum adalah dengan memisahkan peri pedang, dan sekarang adalah Dewa Yesuan yang mengenakan roh jahat. Selain kebal terhadap semua serangan energi, roh imajiner juga memiliki pertahanan yang unggul. Selain itu, kemampuan sembunyi-sembunyi memberi Yesuan banyak kemudahan. Penguasa jalan kayu raksasa, Raja 4 karakter, sekarang tertarik oleh peri pedang, dan aku tidak ingin merebut pohon kehidupanmu. Mulut Yesuan sedikit miring. Pohon kehidupan raksasa ini juga terhubung dengan pohon kehidupan raksasa lainnya. Oleh karena itu, begitu pedang dimasukkan, ia dapat menyerap esensi kehidupan seluruh dojo kayu raksasa. Bagaimana itu bisa menjadi kata yang keren? Namun, ini bukan saatnya. Setelah beberapa saat, pemilik dojo kayu raksasa melihat peri pedang sebagai umpan. Hei, anjing, berani datang ke ladang jalan kayu raksasaku untuk menyebar liar, temukan kematian. Terdengar suara ledakan keras, dan semua penjaga dan tetua terkejut. Tidak banyak orang yang tinggal di dojo kayu raksasa. Kebanyakan dari mereka pergi berburu dan mengagungkan binatang buas, dan kemudian mereka ditangkap kembali. Sekarang, mereka menarik perhatian Trojan raksasa, saat itulah Yesuan mulai. Hei, dengan suara renyah, pedang mentah itu dimasukkan ke dalam pohon kehidupan raksasa dan mulai menyerap esensi kehidupan dengan gila-gilaan. Pohon kehidupan raksasa ini menghubungkan seluruh dojo kayu raksasa, dan kehilangan sedikit esensi kehidupan, tidak seorang pun akan menyadarinya. Pedang mentah itu menyerap esensi kehidupan, dan kemudian memberi makan kembali kehidupan tubuh di Yesuan. Persepsi Yesuan tentang kehidupan ini semakin dalam dan dalam. Booming, di luar jalan Judao, Jianxian diserahkan kepada Master Jalan Kayu Raksasa. Jangan, tepatnya, itu didominasi oleh Jalan Kayu Raksasa. Kekuatan penguasa raksasa ini tidak selemah imajinasi, tetapi masih jauh lebih kuat daripada rata-rata 4. Sayangnya, serangannya tidak berguna untuk avatar Jianxian. Campur semuanya, lihat bagaimana kau bisa menghentikanku. Gangster raksasa itu berteriak dan tiba-tiba membungkus tanaman merambat dengan tanaman merambat. Kemudian, aroma hitam menyebar dan menyebarkan pedang. Sampai jumpa, Jianxian membelah alisnya. Ini adalah napas kematian. Taois telah berhasil. Dari jalan kayu mati, aku menyadari jalan kematian. Orang ini sudah mati. Ya Tuhan, bisa dikatakan, Taois sekarang telah menyadari jalan hidup dan jalan kematian. Di masa depan, mungkin kau dapat menggabungkan kedua jalan ini dan menyadari jalan hidup dan mati. Jalan hidup dan mati, ini adalah jalan terkuat yang dapat dipahami oleh tingkat Daojun. Kelompok penjaga dan tetua berteriak dengan sangat keras. Namun, di bawah paket kematian, peri pedang masih tidak bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Master Jalan Kayu Raksasa itu terkejut. Meskipun dia baru saja menyadari jalan menuju kematian, dia sudah berada di tahap akhir tingkat jalan. Bagaimana dia masih bisa menyakiti pihak lain? Hei, hanya mengandalkan kemampuanmu dan ingin membunuhku. Jianxian membelah tubuhnya dan membuka mulutnya dan tersenyum. Pengadilan kematian. Tuan raksasa itu tidak mempercayainya dan terus menyerang. Di bawah paket kematian, bahkan jika itu adalah karakter keempat, aku khawatir itu sudah jatuh. Sungguh aneh bahwa peri pedang itu seperti tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, wajah Tuan Kayu Raksasa itu berubah, dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia segera berkata kepada penjaga dan para tetua di sekitarnya, lihat. Dia, ketika suara itu jatuh, dia menoleh ke pohon kehidupan raksasa di tengah dojo kayu raksasa. Pohon kehidupan raksasa ini memiliki hubungan dengannya. Sekarang dia telah kehilangan banyak esensi kehidupan. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Jangan lupa, Yesuan tidak hanya memiliki pedang mentah, tetapi juga spesies yang tampak seperti kehidupan, yang menyerap esensi kehidupan, seperti anjing gila. Ketika penguasa raksasa itu tiba, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini. Dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan celah yang belum sembuh. Napas orang asing, siapa, biarkan aku keluar. Jalan pohon raksasa itu marah dan berteriak. Hanya saja, tidak ada yang menjawab. Namun, kehidupan tubuhnya sudah dalam tahap awal Xiao Cheng. Bagi yang hidup, ada perasaan yang kuat.
Dia melihat lebih dekat dan menemukan seorang pria yang tersembunyi di kegelapan. Panggil. Saat ini, dia mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan. Orang baik, aku tahu tentangku. Mata Yesuan terbanting, membiarkan serangan ini menimpanya dan kemudian pingsan. Dia memiliki roh jahat, dan dia tidak takut dengan serangan semacam ini. Siapa kamu? Pemilik jalan kayu raksasa itu berteriak. Seorang junior yang tidak disebutkan namanya, pergi saja. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, dan melepaskan diri dari kehampaan. Namun, dia tidak pergi jauh, tetapi tiba di jalan Judao. Tiba-tiba, ada embusan angin dan hujan di luar jalan Judao. Booming, ada suara keras dari luar, dan warna utama jalan kayu raksasa itu berubah. Sekarang, dia tidak pergi atau tidak. Bagaimana jika orang itu pergi untuk menyedot esensi kehidupan? Tapi jangan pergi, bisakah orang-orang itu mengatasinya? Saat ini, dia harus menyuarakan kedua tetua, meminta mereka datang untuk menjaga pohon kehidupan raksasa, dan kemudian bunuh diri. Tanpa diduga, kedua tetua itu tidak menanggapi. Pada saat yang sama, suara ledakan di luar akhirnya berhenti. Selesaikan, raksasa Mudao melirik matanya, tetapi dia merasa salah ketika dia merasakannya dengan saksama. Tidak ada seorang pun yang tinggal di luar jalan Judao. Dan di dekatnya, ada Master Jalan Kayu Raksasa, kita bertemu lagi. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar, Yesuan akhirnya memecahkan ketidaktampakan dan muncul di depan jalan kayu raksasa. Namun, saat ini, napasnya sudah menjadi kelas 2. Sebelumnya, ketika pemimpin pohon raksasa kembali, dia sebenarnya hanya seorang pangeran yang baik. Namun, setelah dewanya terbunuh, dia menggunakan metode perlindungan tingkat pangeran kelas 2 sebagai batu loncatan untuk menerobos pangeran kelas 2. Kemudian, bunuh beberapa tetua. Jadi sekarang, hanya Master Jalan Kayu Raksasa yang tersisa di dojo kayu raksasa. Siapa kamu? Wajah utama Jalan Kayu Raksasa bertanya dengan muram. Siapa aku? Aku tidak akan mengganggumu, bertarunglah. Ketika suara Yesuan jatuh, dia sudah tepat berada di belakang penguasa Jalan Kayu Raksasa itu. Tidak hanya itu, tetapi juga peri pedang, pohon tua, dan tanduk hitam. Bunuh. Yesuan, yang menerobos ke Erpin Daojun, tidak takut pada penguasa Jalan Kayu Raksasa ini, karena dia tahu bahwa penguasa Jalan Kayu Raksasa ini menyadari jalan kayu mati, jalan hidup dan jalan mati, dan tidak dapat menghancurkan roh suci. Jalan-jalan itu, jadi tidak berbahaya baginya. Tidak hanya itu, tetapi selama dia membunuh penguasa jalan raksasa itu, dia akan bisa mendapatkan jenis kematian, dan kekuatannya akan dapat maju dengan pesat. Mata pembunuhan, Tian-Tianyan 9 berat, raungan naga menelan, Yesuan dan yang lainnya, bagian bawah papan, pertempuran itu sangat intens. Terlepas dari kenyataan bahwa penguasa jalan kayu raksasa yang memahami jalan menuju kematian tidak mampu bertarung seperti ini. Dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari setengah menit pergi. Wajah utama jalan kayu raksasa berubah drastis dan tersapu ke langit. Sayangnya, tidak banyak orang yang lolos dari tangan Yesuan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Yesuan dan yang lainnya karena menipisnya kekuatan suci. Tao perlu digerakkan oleh Roh Kudus untuk digunakan, dan kemenangan pun habis. Kemudian kekuatan tempur penguasa Tao kayu raksasa menjadi 10. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem membunyikan suara, tubuh pemilik jalan kayu raksasa telah dikumpulkan oleh Yesuan. Hei, tuan rumah melahap spesies mati. Di tubuh Yesuan, ada jalan kematian lainnya. Sekarang, dia memiliki beberapa jenis spesies, dan dia belum ditelan oleh fagositosis. Itu adalah spesies api, mati, hidup, guntur, ledakan, dan kayu mati. Dikatakan bahwa jalan kayu yang membusuk ini relatif langka. Meskipun peringkatnya tidak sebanding dengan cara hidup dan cara kematian, itu tidak buruk. Namun, saat ini, hei, kehidupan dapat dicampur dengan spesies kematian. Hei, tidak ada materi, tidak ada integrasi. Tiba-tiba dua perintah sistem, menyebabkan perhatian Yesuan. Kehidupan spesies, dapat dikombinasikan dengan kematian spesies, bagaimana situasinya? Yesuan agak aneh, dan dengan cepat mencari jiwa. Ternyata orang yang memiliki spesies kehidupan dan spesies kematian dapat menggunakan ini untuk memahami spesies kehidupan dan kematian. Ini adalah cara pemahaman yang paling kuat. Yang lain mengandalkan pemahaman,
dan Yesuan, mengandalkan integrasi. Kekurangan materi, spesies emas merah, spesies es hitam, api merah, dan spesies rumput. Yesuan melirik sekilas. Jika Anda ingin menggabungkan kehidupan dan kematian, yang hilang adalah 5 elemen. 5 elemen lebih umum, seperti jalan es, jalan api, dan mereka juga dapat memperluas cara lain, seperti jalan es hitam, jalan api merah. Hanya saja salah satu materinya adalah kayu mati dari jalan kayu raksasa. Ternyata perlu untuk menyeimbangkan 5 elemen. Yesuan tiba-tiba mengerti. Namun, saat ini, ia hanya memiliki 1 spesies kayu mati, jadi ia harus menemukan 4 spesies lainnya. Namun sebelum itu, saya masih menyerap esensi kehidupan seluruh dojo kayu raksasa. Saat ini, ia menusukkan pedang ke pohon kehidupan raksasa dan mulai menyerap esensi kehidupan. Proses ini berlangsung selama lebih dari sehari. Sayangnya, esensi kehidupan ini baru saja diserap oleh kayu raksasa setahun yang lalu, jadi tidak sebanyak yang dibayangkan. Jika tidak, Yesuan dapat menerobos ke San Pindao. Mulai hari ini, tidak ada dojo kayu raksasa di 4 surga. Setelah kepunahan jalan kayu raksasa, Yesuan langsung pergi, dan kemudian mulai menyelidiki keempat material tersebut. Penguasa kota monyet, dengan spesies emas merah yang langka. Ini adalah berita yang didengar Yesuan. Secara kebetulan, dia terdengar di kota monyet. Pemilik kota monyet ini juga seorang raja tingkat 4, dan ada sedikit ancaman bagi Yesuan. Kekuatannya mungkin lebih lemah daripada jalan kayu raksasa, karena dia memahami spesies jalan Cijin, terutama dalam pertahanan. Yesuan bergegas ke rumah utama kota monyet, dan kemudian bergegas masuk setelah makan. Di mana generasi tikus, berani bersikap baik pada pemerintahan kota. Tuan pemerintahan utama kota segera melompat ke langit. Tetapi pada saat berikutnya, mereka dicekik oleh pedang. Yesuan merasakannya dan menemukan bahwa atmosfer penguasa kayu raksasa tersapu. Pada saat ini, penguasa kota monyet juga telah menemukan Yesuan. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pemilik kota monyet. "Mencarimu, pinjam 1 barang." Yesuan berkata langsung. "Apa?" Penguasa kota monyet agak aneh. Yesuan mengangkat alisnya, berkata, "Jalan emas merah milikmu." Ketika suaranya jatuh, dia tertembak lagi. Mencari kematian, Raja Kota Monyet tiba-tiba bereaksi. "Jika kamu menginginkan emas merahnya, apakah kamu ingin membunuhnya?" Tiba-tiba, kedua belah pihak mulai bertarung. Karena tidak diundang, Yesuan dan pihak lain tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi Yesuan berpegangan tangan kali ini. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia terluka parah oleh pemilik kota monyet suci, yang ditanam di jalan emas merah. Itu adalah melahap ganda tanduk hitam dan pohon tua, dan penyanyi dan orang-orang lainnya ditelan dalam ruang menelan. Dengan Rana Erpindao Jun, masih mungkin untuk menekan Raja 4 karakter dengan menelan ruang. Sebelum ruang melahap itu rusak, itu karena Yesuan hanyalah Rana Tianjun yang tak terkalahkan, tetapi dia pergi untuk mengambil setengah langkah, dan dia sedikit mandiri. Setelah kelompok orang ini diterima, Yesuan menggunakan sistem fagositosis Xian untuk secara paksa melucuti benih-benih di tubuh mereka. Dengan cara ini, orang-orang ini tidak akan mati, Yesuan dianggap penyanyang. Jalan Cijin ditanam, dan masih ada spesies jalan es hitam, spesies jalan api merah dan spesies tanah yang keras. Yesuan memikirkannya, tidak segera pergi, dan kemudian membiarkan tanduk hitam dan pohon tua, seluruh kota monyet Ling akan dikumpulkan. Setelah menerima ruang menelan, Yesuan mendengar perintah sistem lainnya. "Hei, cincin ke-6 dari tugas rantai Zongmen selesai, hadiah 3 poin untuk ditelan." Kali ini hadiahnya benar-benar bagus, Yesuan langsung mendapat poin menelan 3 poin. Namun, cincin ke-7 dari tugas rantai Zongmen agak rumit, yaitu menemukan murid berkualifikasi bintang 8, dan ranahnya adalah hidup dan mati. Bercanda, Yesuan tidak akan hidup dan mati sekarang, bagaimana saya bisa menemukan ranah ini? Oleh karena itu, tugas ini langsung diabaikan oleh Yesuan, dan akan dibahas nanti. Kemudian, dia akan mencari jiwa-jiwa mereka yang telah dikumpulkan untuk melihat apakah ada 3 jenis berita lainnya. Pemeriksaan ini benar-benar benar. Berita ini adalah semacam tanah yang keras, jadi dia segera bertindak. Dalam periode waktu berikutnya, Yesuan terus-menerus bergegas, dan kadang-kadang melewati kota, seluruh kolam akan dibawa ke ruang menelan. Namun, kejeniusan kualifikasi bintang 8 terlalu kecil,
tetapi tidak mungkin untuk bertemu, jadi Ye Xuan tenang. Dalam perjalanan mencari 3 jenis material, wilayahnya akhirnya berhasil menembus ke San Pindao. Pada saat yang sama, 5 elemen dari jalan 5 arah dikumpulkan. Sekarang, hanya satu jenis es hitam yang ditanam. Dikatakan bahwa ada jurang es hitam, ada raja jalan es hitam, dia adalah jalan es hitam. Tetapi dia adalah wilayah raja 7 karakter, saya ingin mendapatkan jenisnya, saya khawatir tidak ada yang semudah itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, biarkan dia menerobos ke San Pindao, itu adalah semacam melahap, jadi kekuatannya saat ini tidak buruk. Dalam menghadapi Qi Pindao, dia berani, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri 10%. Mari kita lihat dulu. Ye Xuan mulai bergegas lagi, dan beberapa hari kemudian, dia tiba di jurang es hitam. Jurang es hitam sebenarnya adalah tanah dingin yang gelap yang dikelilingi oleh kristal es hitam, yang memancarkan atmosfer hitam sepanjang waktu. Jika orang-orang menemuinya, jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka akan terkikis. Ye Xuan mengenakan roh virtual, tetapi kebal terhadap napas ini, tetapi untuk mencegahnya, dia tetap membiarkan peri pedang keluar untuk menjelajahi jalan. Dikatakan bahwa masih ada beberapa murid di bawah jalan es hitam. Jika orang-orang ini juga memadatkan jalan es hitam, maka Ye Xuan tidak perlu menembak jalan es hitam. Nama jurang es hitam masih lebih keras di daerah ini. Banyak orang akan memilih untuk memasuki pengalaman itu, karena akan ada semacam rumput es hitam di dalamnya, yang sangat berharga. Sepanjang jalan, Ye Xuan bertemu banyak orang, tak perlu dikatakan, orang-orang ini telah diterima olehnya untuk menelan ruang, satu tidak jatuh. Namun, baru hari kedua Ye Xuan memasuki jurang es hitam. Raungan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, jatuh ke telinga Ye Xuan, dia mendongak dan melihat seekor naga hitam mencakar langit. Ini adalah naga es hitam. Ye Xuan mengernyit, dikatakan bahwa naga es hitam ini dibuat oleh jalan es hitam Jun, yang bertanggung jawab untuk menghalangi orang luar itu. Ini menunjukkan bahwa Ye Xuan telah sampai di ujung tanduk, dan jika dia mendekatinya, dia akan diserang oleh naga es hitam. Jangan, naga es hitam ini, yang langsung menuju Ye Xuan telah memasuki jangkauan serangannya. Tepat sekali, Ye Xuan meneguk sepatah kata dan langsung memanggil 3 pohon tua. Alam ini dihormati oleh manusia, dan makhluk lain harus bersiaga. Apa itu naga es hitam di distrik ini? Spesies fagositik Ye Xuan sudah berada di tahap akhir tingkat jalan raya, dan kemudian bergabung dengan jalan lain, kekuatan serangannya tidak kecil. Yang mengejutkannya adalah bahwa serangannya bahkan tidak melukai naga es hitam ini. Setidaknya 6 tingkat, wajah Ye Xuan tenggelam dan dengan cepat menghindari serangan naga es hitam. Namun, pada saat inilah Ye Xuan melihat naga es hitam di tubuh naga es hitam ini. Benar-benar datang ke pintu, mulut Ye Xuan sedikit miring, dan jalan es hitam tertanam di jalan es hitam. Tidak mengherankan bahwa naga es hitam ini begitu kuat sehingga menjadi inti dari es hitam. Ini berarti bahwa jika Ye Xuan membunuhnya, maka kelima elemen akan dapat berkumpul. Saat ini, dia baru saja mengeluarkan pedang mati, melesat ke belakang naga es hitam, dan kemudian menusuk. Hei, pedang mati hanya dapat tenggelam dalam 3 titik. Ini masih karena kekuatan menelan dan efek kematian, jika tidak, itu tidak akan hancur. Raungan, naga es hitam meraung di langit, dan satu berbalik dan membunuh Ye Xuan. Ye Xuan tidak mengambil kembali pedang mati itu, tetapi dengan cepat menjadi tidak terlihat. Dalam menghadapi binatang buas seperti itu, dia masih harus berhati-hati. Bagaimanapun, naga es hitam ini pandai dalam serangan fisik. Jika dia digigit atau ditangkap olehnya, Ye Xuan tidak tahu apakah roh virtual itu bekerja. Peri pedang dipisahkan dan dibunuh di dalamnya. Ye Xuan segera memerintahkan. Tepat pada saat itu, naga es hitam membuka mulutnya dan pergi ke peri pedang untuk membunuhnya. Kemudian, Jian Xian dengan sukarela bergegas masuk. Adapun tanduk hitam dan pohon-pohon tua, mereka semua mencoba yang terbaik, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa setelah naga es hitam terluka, tetesan air hitam yang meleleh dapat dikelompokkan kembali. Dengan kata lain, ia memiliki ketahanan. Aku tidak percaya, lihat aku membunuhmu. Ye Xuan dan Jian Xian harus digabungkan dalam tubuh, serangan ganda, selama dapat memicu efek membunuh satu tembakan, maka naga es hitam ini akan langsung runtuh. Itu tidak tampak semudah itu. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus menunjukkan triknya. Pendekar pedang datang, peri terbang pedang,
Seluruh tubuhnya berubah menjadi streamer, dan dia menahan pukulan dan menusukkan pedang pada naga es hitam. Namun, pedang ini tidak ada gunanya. Meskipun dia telah menggunakan status membunuh, kekuatan suci dan kebugaran fisik telah meningkat pesat, tetapi naga es hitam ini adalah produk dari Tao. Jika Anda ingin bersaing dengan jalan, bahkan jika Anda meningkatkannya 10 kali lipat, Anda tidak memenuhi syarat. Jika Anda tidak membunuh Anda, saya tidak akan menamainya. Cahaya Yesuan menyala dan menggunakan keterampilan. Selang waktu secara langsung, sekali lagi. Dia tidak percaya, dia tidak dapat membunuh naga es hitam ini. Peri terbang pedang tidak berhasil, maka 10 kali, 20 kali, 50 kali, atau bahkan 100 kali. Untuk es hitam semacam ini, dia juga berdarah. Tak lama kemudian, dia menyelinap masuk lagi, lalu melemparkan pedang ke naga es hitam itu. Sayangnya, gagal lagi. Kembalilah. Yesuan sekali lagi menggunakan keterampilan selang waktu untuk kembali ke masa lalu. Mengulanginya berulang-ulang, sangat mungkin dia akan menemukan kesempatan kecil itu. Akhirnya, setelah dia mengulanginya lebih dari 30 kali, dia bertemu dengan seekor anjing. Hei, suara renyah menyebar. Aku melihat lapisan kristal es naga es hitam ini mulai jatuh, dan kemudian spesies es hitam di dalam tubuh muncul. Akhirnya aku membunuhmu. Cahaya Yesuan menyala, dan dia dengan cepat mengambil es hitam itu. Hei, tuan rumah telah menyatukan material, apakah akan mengintegrasikan spesies hidup dan mati? Ya, Yesuan seharusnya memiliki kalimat. Hei, integrasi berhasil. Tuan rumah mendapatkan hidup dan mati. Sistem meminta. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar dan dengan cepat menelan hitam dan putih ini. Hidup dan mati, menjadi. Setengah langkah Jun, Dao Jun, dan 3 kerajaan hidup dan mati bukan untuk mengatakan bahwa hanya dengan memadatkan hidup dan mati, Anda dapat menerobos kekelahiran dan kematian. Namun, spesies hidup dan mati adalah yang paling kuat di 3 alam saat ini yang dapat diwujudkan. Yesuan merasa bahwa saat ini, dia seharusnya dapat membersihkan naga es hitam. Namun, itu pada saat ini. Yah, langit dan bumi berubah. Alis Yesuan terangkat dan merasakan perubahan di lingkungan sekitarnya. Saat berikutnya, dia melihat tanah pecah, dan kemudian sosok itu ditarik keluar dari tanah. Sosok-sosok ini, beberapa tulang, tubuh es dan mayat, tetapi tanpa kecuali, mereka benar-benar hidup kembali. Yesuan memadukan kehidupan dan kematian spesies, dan bahkan membiarkan orang mati di daerah ini dibangkitkan. Bahkan tulang-tulang itu, bahkan mulai tumbuh dari daging tanpa alasan. Apa yang terjadi? Apakah aku tidak mati? Hari, aku sudah menikah. Raungan, orang-orang atau binatang buas ini sangat memperhatikan. Namun, bahkan jika mereka dibangkitkan, kekuatan mereka sangat lemah, karena tahu tidak akan berkumpul kembali. Berikan aku apapun yang kamu miliki. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan tanduk hitam dan pohon-pohon tua, dan menelan orang-orang di sekitarnya untuk menelan ruang. Namun, gerakan di sini juga telah menarik perhatian beberapa orang di kedalaman Black Ice Depth. Tidak menunggu Yesuan pergi, ada beberapa orang yang telah menyapu. Dan, naga es hitam. 3 raja 5 karakter, naga es hitam dengan 6 tingkatan. Mata Yesuan melirik sekilas. Sekarang dia menggabungkan jalan terkuat yang dapat dipahami oleh alam saat ini. Dia mencoba untuk mencoba tangannya. Visi langit dan bumi hanyalah semacam visi dari semacam hidup dan mati. Sekarang itu adalah seseorang, apakah itu dia? Pemuda berpakaian hitam itu berkilauan dan dengan cepat membungkus Yesuan ke dalamnya. Pada saat ini, masih ada aliran orang yang stabil dari tanah, tetapi beberapa orang tampaknya merasa bahwa Yesuan dan orang-orang ini bukanlah sebuah kelompok. Apakah itu kamu, semacam hidup dan mati? Tanya pemuda itu. Ya, iri. Yesuan tersenyum sedikit. Saya pikir Yesuan tidak akan tahu harus berbuat apa, tetapi saya tidak berharap untuk mengakuinya secara langsung. Setelah mendengar jawaban ini, warna serakah melintas di mata pemuda itu. Semacam hidup dan mati, tetapi itu sangat berharga, bahkan jika itu adalah penguasa hidup dan mati, itu mungkin tidak dapat diperoleh. Tanpa diduga, mereka benar-benar melihatnya. Selama mereka membunuh Yesuan, mereka akan menghasilkan banyak uang. Bahkan jika mereka tidak menjual, pencerahan mereka juga sangat bagus. Hanya saja, apakah semudah itu? Naik, jatuhkan dia,
bawa kembali ke Tuan untuk ditangani. Pemuda itu segera berteriak, mereka semua adalah Raja 5 karakter, Yesuan hanya Raja 3 karakter, tetapi di kaki Yesuan adalah jangkauan serangan naga es hitam, mampu berjalan di sini dengan aman, tentu saja bukan Jenderal San Pindao. Pengadilan kematian, Yesuan menyingkirkan senyumnya dan dengan cepat menembak. Dalam sekejap mata, dia dan peri pedang langsung membunuh satu orang. Apa? Pemuda itu terkejut. Pada saat berikutnya, Yesuan melesat ke punggungnya dan kemudian menghantam. Oh, suara rapuh menyebar, dan punggung pemuda itu tertembak, dan segera berubah menjadi abu terbang. Spesies kehidupan dan kematian adalah perpaduan dari spesies kehidupan dan spesies kematian. Kekuatan kematian juga ditingkatkan dengan margin yang besar, sehingga satu serangan dapat saling membunuh. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa Yesuan Fang tidak menggunakan pedang mati. Sekarang dia tidak membutuhkan ini. Hei, hei, hei. Pada saat ini, jalannya renyah dan keras, dan naga es hitam kedua juga dibunuh oleh Yesuan dan Jian Xian. Jalan es hitam lainnya. Namun, ini tidak lagi berguna bagi Yesuan, jadi langsung ditelan oleh fagositosis. Namun, tepat saat Yesuan hendak pergi, langit menyapu sesosok tubuh. Orang ini adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Jalan es hitam, mata Yesuan melirik dan dia saling memandang dan tiba. Beberapa muridku telah meninggal, dan mereka juga kehilangan dua naga es hitam. Apakah itu yang kau lakukan? Black Ice Rod Jun menatap Yesuan Rod. Tepat sekali, Yesuan mengangguk. Jika memang begitu, maka kau harus mati. Black Ice Rod tiba-tiba melesat. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Yesuan memiliki hidup dan mati di dalam tubuhnya, jadi dia ingin membunuh dan menang. Aku khawatir kau tidak cukup memenuhi syarat. Mulut Yesuan sedikit miring, dan saat berikutnya, napasnya menjadi gila. San Pindao Jun langsung menerobos ke Raja 4 karakter. Mati, Yesuan dan Jian Xian terpisah, dan mereka langsung melintas di belakang jalan es hitam, dan pedang itu jatuh. Hei, jalan es hitam Jun tidak bereaksi, dan ada pedang di dalamnya, dan napas kematian menyebar seketika. Tidak bagus. Wajahnya berubah, cahaya menyala, dan bagian belakangnya langsung berubah menjadi kristal es hitam. Es hitam dapat membuat seluruh tubuhnya menjadi es hitam, kecuali jantung dan otak. Setelah potongan daging kental es hitam terlepas dari tubuhnya, dia langsung memperbaiki lukanya. Ya, beberapa bisa bertahan. Yesuan mengangguk sedikit. Kekuatan menelan dan kekuatan kematian membuat serangannya sangat kuat. Jika pedang itu berada di kepala jalan es hitam, saya khawatir dia akan mati. Namun, saat ini, tubuh jalan es hitam tiba-tiba mulai tumbuh, dan dalam sekejap mata berubah menjadi raksasa es hitam. Raksasa es hitam ini adalah pangeran es hitam, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari naga es hitam. Namun, ini malah mencapai Yesuan. Mata pembunuhan. Yesuan dan Jian Xian terpisah, dan mereka memulai serangan gila. Kombinasi kekuatan menelan dan kekuatan kematian dapat langsung menghancurkan lapisan pertahanan es hitam. Pertahanan es hitam ini, meskipun dipadatkan dengan es hitam, membutuhkan dukungan dari kekuatan suci. Selama kekuatan suci habis, itu adalah kematiannya. Boom, 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 suara keras menyebar, kekuatan serangan raksasa es hitam itu tidak lemah. Seluruh jurang es hitam tampaknya bergetar. Namun, untuk mempertahankan raksasa es berdarah seperti itu, kekuatan suci mungkin akan menghabiskan banyak. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah menit, raksasa es hitam itu kecil, dan Yesuan tidak terluka oleh pihak lain. Sialan, jalan es hitam telah mengubah wajahnya, dan bahkan menyerang Yesuan, menuju ke kedalaman es hitam yang dalam. Sudah terpasang, masih ingin lari. Yesuan mengerutkan kening, sambil terus menyerang. Ketika Black Ice Rod kembali ke Black Ice Depth, bentuk tubuhnya kecil. Namun, Yesuan akhirnya mengerti apa yang akan dia lakukan ketika dia kembali ke kedalaman. Ternyata ada susunan transmisi di sana. Black Ice Rod Jun akan membantu. Huff pikirkan. Yesuan dengan cepat mengeluarkan beberapa pedang dan siap untuk menghancurkan pertempuran. Itu tidak semudah itu. Jika demikian halnya, maka sebelum dukungan pihak lain, jalan es hitam akan terbunuh. Mati, Yesuan mulai menyerang dengan liar. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seluruh raksasa es hitam menjadi sedikit lebih kecil. Panggil, pada saat ini,
Tiba-tiba sebuah pedang menghantam dan mendarat di punggung raksasa es hitam. Saat berikutnya, lapisan baju besi es hitam Black Ice Rod Jun ini langsung runtuh. Satu pukulan membunuh. Itu benar-benar memicu efek hit and kill. Ye Xuan tidak menyangka bahwa keberuntungannya begitu baik, memicu dua pukulan dan efek membunuh dalam satu hari. Ketika Black Ice Rod Jun tidak bereaksi, Ye Xuan langsung membunuhnya di belakangnya. Pedang bintang terbang, rantai 9 bintang. Berhenti. Kepulan-kepulan. Serangkaian 9 suara teredam menyebar, dan kepala jalan es hitam langsung ditembakkan ke saringan. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat mengumpulkan tubuh Black Ice Rod Jun dan kemudian menatapnya. Saya melihat bahwa sudah ada seorang lelaki tua yang datang ke sini melalui susunan transmisi. Napas ini, setidaknya 8 pindao, bahkan Jiu pindao. Tetap saja, orang tua itu meraung, langsung diarahkan ke Ye Xuan, kecepatannya cepat, bahkan Ye Xuan tidak bisa bersembunyi. Puff, serangan itu jatuh pada Dewa Suci, dan langsung terguncang. Ye Xuan tidak terluka, saya Ye Xuan, tidak pernah mencari kematian. Ye Xuan berkata dengan dingin, itu langsung melintas di belakang sisi lain, tetapi kecepatan pihak lain melampaui dia terlalu banyak, dan dia menghindarinya dalam sekejap mata, dan kemudian meninju Ye Xuan, hei. Armor roh imajiner itu dipukul untuk pertama kalinya, dan Ye Xuan juga mengeluarkan kekuatan besar dan terbang keluar. Namun, luka-luka roh jahat dan Ye Xuan juga disembuhkan oleh darah mayat hidup. Hari ini, aku memicu 2 serangan dan 1 efek membunuh sekaligus. Aku yakin aku bisa memicu yang ketiga kalinya. Aku tidak percaya kamu tidak bisa membunuhmu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya dan menembak lagi. Namun, orang ini adalah penguasa Jiu Pindao, sama sekali bukan kekuatannya saat ini. Dalam 3 detik, dia membunuh tanduk hitam dan pohon tua itu hampir 10 kali. Ye Xuan juga terluka parah beberapa kali. Tampaknya mereka saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman bagi lelaki tua ini. Pergi, Ye Xuan berkilauan dan segera berpisah dari Jian Xian. Lelaki tua itu menoleh dan akhirnya memutuskan untuk mengejar Ye Xuan. Namun, Ye Xuan punya cara lain, yaitu, dia bisa mengubah posisi dengan Jian Xian. Kemudian, hancurkan kehampaan dan tinggalkan jurang es hitam ini. Aku tidak percaya kamu bisa mengejarku. Ye Xuan menatap kata merah langit, dan meninggalkan mata kehampaan. Bahkan jika lelaki tua itu meninggalkan bekas di tubuhnya dan ingin mengejarnya, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa hari. Coba saya lihat, identitasmu. Ye Xuan segera membiarkan Megatron mencari jiwa Black Ice Rod Jun. Saat berikutnya, dia tahu identitas lelaki tua itu. Ternyata itu adalah ayah Black Ice Rod Jun, Liu Feng utama Liu Jia. Mata Ye Xuan melirik. Jika demikian, maka dia lebih suka membunuh Liu Jia secara langsung. Selama dia menerobos lagi, dia seharusnya bisa melawan orang ini. Saat ini, dia sekali lagi memecah kehampaan, membiarkan peri pedang terbelah untuk menarik perhatian pihak lain, dan kemudian dewa mengambil kesempatan untuk bertindak. Sangat disayangkan bahwa pihak lain meninggalkan bekas pada dewanya. Karena peri pedang itu tak terkalahkan, pihak lain tidak dapat meninggalkan bekas, jadi pedang itu terpisah. Orang tua itu menyerah pada Ye Xuan, dan penyanyi pedang itu terpisah darinya saat dia pergi, melewati langsung ke keluarga Liu melalui susunan transmisi. Tiba-tiba, badai dan hujan berdarah tertidur. Keluarga Liu juga memiliki beberapa master dari 8 gaya, dan lebih dari selusin Raja 7 karakter, tetapi peri pedang adalah keberadaan yang tak terkalahkan, satu orang sudah cukup untuk memilih seluruh keluarga Liu. Apa? Membunuh keluarga Liuku? Liu Feng terkejut dan segera berbalik. Dia menerima pesan bahwa ada seorang master misterius yang memilih seluruh keluarga Liu. Banyak orang telah meninggal, dan seluruh keluarga Liu tidak dapat saling membantu. Sayangnya, ketika dia kembali ke jurang es hitam, dia menemukan bahwa susunan transmisi telah hancur. Dan tanduk hitam dan pohon-pohon tualah yang merusak susunan transmisi ini. Liu Feng sangat marah dan membombardir tanduk hitam dan pohon itu, lalu menukik ke utara. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke keluarga Liu dari jurang es hitam. Butuh setidaknya 2 hari dengan kecepatannya. Kali ini adalah makna kecil baginya, tetapi jangan lupa, Jian Xian masih di Liu Jia. 2 hari pertempuran terus-menerus, cukup untuk menjungkir balikan keluarga Liu. Terlebih lagi, Ye Xuan juga telah menggunakan metode pemisahan posisi dan muncul di keluarga Liu.
Pertempuran ini berlangsung dalam waktu yang singkat. Ye Xuan pertama kali menggunakan efek siluman dan pembunuhan roh virtual untuk membunuh keluarga Liu dengan alam rendah. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Raja 5 karakter. Setelah Ye Xuan menelan benih orang-orang itu, dia akhirnya menerobos ke Wu Pindao. Tidak hanya itu, setelah terobosannya, pohon tua, tanduk hitam, dan peri pedang juga telah mencapai level ini. Sekarang, mereka sudah menjadi ancaman bagi 8 gaya itu. Namun, orang-orang ini akan tetap tinggal pada akhirnya dan kemudian membersihkan, pertama-tama selesaikan 8 orang dan orang-orang berikut. Dalam waktu setengah menit, Liu Jia hanya memiliki 3 sekte besar 8, dan sisanya dimusnahkan oleh Ye Xuan. Kemudian, ketiganya tidak bertahan lama, mereka juga mati di tangan Ye Xuan, dan kemudian seluruh keluarga Liu tidak memiliki tuan terhadap Ye Xuan, diterima di seluruh ruang burung layang-layang. Sekarang, Ye Xuan sedang menunggu Liu Feng untuk kembali. Liu Feng berjuang untuk berjalan, dan dia tidak dapat mencapai orang-orang di jalan, yang membuatnya merasa cemas. Namun, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa keluarga Liu telah menghilang. Pada saat ini, beberapa sosok sedang menunggunya di udara. Apa yang kamu lakukan? Liu Feng menatap Ye Xuan, dingin dan dingin. Ya, selama kamu membunuhku, maka kamu tahu di mana mereka berada. Ye Xuan mengangguk. Jika demikian, maka kamu akan mati. Liu Feng tidak berkata apa-apa, langsung menembak. Sebelum putranya, Black Ice Rod Jun telah mengiriminya pesan, mengatakan bahwa Ye Xuan memiliki hidup dan mati di tubuhnya. Jika dia mendapatkan hidup dan mati seperti ini, maka keluarga yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Selain itu, efektivitas tempurnya juga berlipat ganda, dan ketika dia menerobos hidup dan mati, kekuatannya tidak sebanding dengan rekan-rekannya. Booming, tiba-tiba, ada suara keras di udara, dan pertempuran antara kedua belah pihak sangat intens. Sebagai yang terkuat dari keluarga Liu, kekuatan Liu Feng memang sangat kuat, dan sudah setengah kaki memasuki ranah hidup dan mati. Namun, dia lebih kuat, tetapi juga Hao Xuan. Ye Xuan, yang memadatkan spesies hidup dan mati, bahkan jika itu adalah Liu Feng, tidak berani menerima serangan dengan mudah dan hanya dapat menghindarinya dengan cepat. Poin kunci dari pertempuran ini masih kekuatan suci. Tidak ada darah di tubuh Liu Feng, dan tidak ada Ye Xuan yang bertahan lama. Setelah 1 menit, Zheng Li hampir mencapai titik terendah. Bagaimanapun, dia harus menanggung pengepungan Ye Xuan. Mati. Pada saat ini, secercah cahaya Ye Xuan menyambar langsung dari pedang dan mendarat di punggung Liu Feng. Meskipun kekuatan Liu Feng, dia tidak dapat menghentikan kematian orang mati, dan punggungnya menunjukkan tulang putih. Kemudian, pohon-pohon tua, tanduk hitam dan pendekar pedang dipisahkan dan kartu-kartu bawah berlapis, dan Liu Feng langsung terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah kematian Liu Feng, pikiran Ye Xuan mengeluarkan suara sistem. Ye Xuan dengan cepat berlalu, dan mengumpulkan tubuh Liu Feng, dan menyempurnakan jalan. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Raja Jalan ke-6. Sebelumnya Ye Xuan menelan banyak spesies, dan sekarang saya mendapatkan 3 varietas tahap akhir Liu Feng, dan kemudian langsung menerobos. Dia memperkirakan bahwa dia akan segera dapat menerobos ke Qi Pindao. Sekarang Ye Xuan telah menjadi kebiasaan. Siapapun yang telah mengambil tubuhnya akan membiarkan Megatron melakukan pencarian jiwa. Mungkin dia bisa mendapatkan berita menarik. Saat ini, dia sedang mencari jiwa tubuh Liu Feng. Pencarian ini membuatnya terkejut. Liu Feng, apakah kamu pernah bertemu dengan binatang menelan? Ye Xuan mengernyit. Dalam ingatan Liu Feng, dia melihat binatang menelan dengan tanda menelan. Tampaknya ini adalah bonus tambahan. Namun, kekuatan binatang menelan lebih kuat dari tingkat Liu Pinjun, jadi diperkirakan itu adalah tingkat hidup dan mati. Apapun yang terjadi, Ye Xuan harus pergi. Pada saat itu, Ye Xuan langsung mulai bergegas. Liu Feng adalah orang yang menelan di sebuah danau di utara. Pada saat itu, dia hanya lewat, dan kemudian dia bertarung dengan binatang yang menelan, dan dia terluka parah dan melarikan diri. Ye Xuan menghabiskan lebih dari sebulan untuk mengendarai jalan. Setelah lebih dari sebulan, akhirnya tiba di danau tempat Liu Feng melihat binatang yang menelan. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat membiarkan peri pedang pergi untuk memeriksanya. Benar saja, di titik danau ini,
ada seekor pemakan, seekor kecoa besar. Setelah melihat kecoa besar ini dengan tanda menelan, pendekar pedang segera melancarkan serangan. Namun, bahkan jika ada semacam hidup dan mati, serangan avatar Jian Xian tidak akan melukai kecoa besar ini, tetapi itu akan membuatnya marah. Daxi langsung membuka mulut baskom darah, dengan bodohnya membelah peri pedang ke dalam perut. Perilaku ini benar-benar mencari kematian. Jika binatang suci umum ditelan oleh kecoa besar, saya khawatir itu akan segera dicerna. Namun, peri pedang adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan cairan pencernaan tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, peri pedang memiliki kesempatan untuk menjadi canggung. Sisik yang melahap kecoa besar ini sangat kuat, dan bahkan angin pohon willow tidak dapat dipatahkan, tetapi tubuhnya relatif rapuh. Peri pedang terbelah di dalam dan menyerang dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, kecoa besar yang melahap ini meledak keluar dari beberapa lubang besar, dan darah menodai seluruh danau. Ye Xuan mencium bau darah dari hidung, dan sudut mulutnya sedikit miring. Kali ini benar-benar enak, dan saya telah mendapatkan sedikit poin menelan. Desis. Tiba-tiba mencicit tajam menyebar, dan ayam jantan besar yang melahap ini menjerit dan membanting. Mati. Kemudian, Jian Xian dengan cepat mengalihkan perhatian tubuhnya dan menelannya. Hei, tuan rumah menelan mayat yang sangat melahap, menghadiahkan sumber melahap. Sistem ini berbunyi dan berbunyi dalam pikiran Ye Xuan. Setelah mendengarnya, Ye Xuan lumpuh. Super, menelan binatang buas. Sebelum dia bertemu dengan binatang menelan bawahan, dia juga membudidayakan binatang menelan menengah. Namun, sekarang dia benar-benar bertemu dengan binatang menelan super. Selain itu, hadiahnya bukanlah titik melahap, tetapi sumber melahap. Kali ini, banteng membuat masalah besar. Palung, sumber melahap pertama, telah meningkatkan sistem fagositosis menjadi sistem superfagositosis. Sumber melahap kedua telah meningkatkan sistem superfagositosis menjadi sistem fagositosis beraroma. Sekarang satu lagi, bukan. Memikirkan hal ini, mata Ye Xuan cerah. Pada saat ini, sistem meminta lagi, hei, sistem fagositosis peri dapat ditingkatkan, apakah itu akan terjadi? Ya, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia menjawab. Hanya bercanda, saya mendapat sumber melahap dengan sia-sia, tidak bisakah saya meningkatkan? Hei, sistem fagositosis tingkat Xian mulai ditingkatkan, dan sistem utama ditutup sementara. Sistem meminta, tertutup dan tertutup. Ye Xuan sekarang tidak memiliki kebencian dan kebencian yang mendalam, dan tidak dapat beristirahat. Selanjutnya, dia beristirahat di dekat sini. Jika Anda tidak tahu sistem setelah peningkatan, akan ada lebih banyak trik baru. Peningkatan ini butuh waktu lebih dari sebulan kemudian. Hei, sistem fagositosis Xian telah berhasil ditingkatkan ke sistem fagositosis tingkat dewa. Ketika sistem ini meminta suara untuk datang, Ye Xuan juga terbangun dari tidurnya. Peningkatan sistem akhirnya selesai. Sebelum dia dapat melihat sistem fagositosis tingkat dewa yang ditingkatkan, sistem akan secara sistematis. Hei, peningkatan sistem berhasil, memberi hadiah 2 fusi darah, apakah itu akan segera berjalan? Apakah fusi darah? Mendengar ini, mata Ye Xuan sedikit tertegun. Menurut pengalaman sebelumnya, fusi darah adalah fusi darah pertempuran, darah fisik dan darah tambahan, dan bergabung menjadi satu darah. Dia sekarang memiliki 6 pembuluh darah di tubuhnya, sehingga dia dapat menyatu 2 kali. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Ya, Ye Xuan segera menjawab. Hei, mulai mengintegrasikan darah. Hei, darah berhasil digabungkan, tuan rumah mendapatkan darah Dewa Pedang, darah Dewa Perang. Darah digabungkan dengan cepat dan selesai dalam sekejap mata. Darah Dewa Pedang, darah Dewa Perang. Ye Xuan mengernyit. Darah Dewa Pedang mengingatkannya pada darah Dewa Pedang ketika dia berada di dunia fana. Namun, setelah darah Dewa Pedang pada waktu itu, ada juga kata virtual, yang merupakan tingkat darah Dewa virtual. Dan sekarang darah Dewa Pedang ini adalah darah Dewa Pedang yang sebenarnya. Tidak, itu bukan benar-benar darah Dewa Pedang. Ye Xuan memperhatikan bahwa setelah darah Dewa Pedang ini, bahkan ada catatan. Darah setengah tingkat. Ye Xuan, melihat sekilas, menemukan bahwa darah Dewa Perang juga setengah dewa. Hei, ranah tuan rumah saat ini adalah Liu Pindao, dan persyaratan untuk membuka darah sepenuhnya adalah bukti tuan rumah.
Sistem meminta, untuk membuktikan posisiku, apakah itu membuatku menjadi dewa? Yesuan tiba-tiba mengerti bahwa hanya dengan menjadi dewa, maka darah dapat dibuka sepenuhnya. Setelah darah Dewa Pedang terbuka sepenuhnya, itu disebut darah Dewa Pedang yang tak tertandingi. Setelah darah Dewa Perang terbuka sepenuhnya, itu disebut Dewa Perang tertinggi. Tapi sekarang, kedua pembuluh darah itu tidak terbuka sepenuhnya, jadi itu hanya setengah dewa. Yesuan tidak terlalu peduli, dan dengan cepat menggabungkan kedua darah itu. Hei, darah Dewa Pedang berhasil. Hei, Dewa Perang adalah fusi darah yang berhasil. Sistem itu meminta lagi. Darah Dewa Pedang ini terdiri dari darah Jianxian, darah binatang buas dan darah binatang buas, dan darah waktu dan ruang. Darah Dewa Perang terdiri dari darah yang abadi, darah unicorn abadi dan darah mayat hidup. Yesuan melihat kemampuan kedua pembuluh darah ini, tiba-tiba terkejut. Terlalu kuat, meskipun tidak terbuka sepenuhnya, masih ada beberapa kemampuan yang belum terungkap, tetapi kemampuan saat ini sudah cukup. Ada 3 rute lanjutan untuk darah Dewa Pedang. Rute lanjutan pertama disebut Kendo Dewa, rute lanjutan kedua disebut Tubuh Dewa Pedang, dan rute lanjutan ketiga disebut Pelayan Pedang. Kendo para dewa memiliki pemahaman mutlak tentang pedang dan kontrol mutlak, di samping 2 keterampilan. Keterampilan pertama Senjian, setelah pameran, dapat memadatkan pedang Sen-Sen yang patah. Jika ada yang dihancurkan oleh pedang ini, maka tidak peduli siapapun akan ditusuk. Belum lagi yang lain, yang ini hanya pedang suci, itu mengerikan, karena ini adalah pukulan nyata. Namun, cooldown dari keterampilan magis ini membutuhkan sejumlah besar pedang untuk pulih, mirip dengan Kirin sebelumnya. Keterampilan kedua disebut ledakan pedang. Dalam jarak tertentu, Yesuan dapat membuat pedang musuh meledak dan mengenai musuh. Di atas adalah kemampuan jalan seni bela diri dewa. Kemudian, kursus lanjutan kedua dari Dewa Pedang, dapat menekan kekuatan 30% dari non-pendekar pedang di sekitar pedang, serta kekuatan perbaikan pedang. Sederhananya, jika kamu tidak mengambil pedang, kamu akan ditekan sebesar 30%. Jika kamu mengambil pedang, kamu akan ditekan. Selain itu, tubuh Dewa Pedang juga dapat mengurangi 30% luka pedang, tetapi kerusakan ilmu pedang itu, tidak ada cara, tetapi Yesuan memiliki roh virtual, tetapi itu dapat menebus kekurangan ini. Rute lanjutan ketiga dari darah Dewa Pedang adalah layanan pedang, yang dapat memanggil pelayan pedang untuk membantu pertempuran. Saat ini, tidak ada layanan pedang, tetapi ada Dewa Pedang, yang merupakan mantan peri pedang. Jika Anda bisa mendapatkan hal-hal yang ditentukan, Anda dapat terus membuka pelayan pedang, misalnya, pelayan pedang mayat hidup, pelayan pedang binatang buas, pelayan pedang tanpa bayangan dan sebagainya. Meskipun pendekar pedang lainnya akan mati selain pendekar pedang mayat hidup, selama waktu pendinginan berakhir, mereka dapat dipanggil lagi, dan tidak ada batasan jumlah pendekar pedang yang dapat dipanggil setiap saat. Yesuan dapat memanggil mereka semua. Yang terpenting adalah bahwa setiap pendekar pedang memiliki karakteristiknya sendiri. Selama dihidupkan, Yesuan bisa mendapatkan kemampuan yang tidak terduga. Misalnya, jika Anda tidak mati, Anda dapat membiarkan Yesuan memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Sederhananya, setiap pedang memiliki karakteristiknya sendiri. Setelah dibuka, Yesuan dapat memperoleh beberapa kemampuan. Setelah Yesuan membaca 3 rute lanjutan dari darah Dewa Pedang, itu sudah mengejutkan untuk mengatakan apa-apa. Belum sepenuhnya terbuka, itu sangat kuat, jika sudah sepenuhnya terbuka, apa yang akan menjadi begitu kuat? Namun, biarkan Yesuan memiliki sedikit ketidakberdayaan. Darah Dewa Pedang adalah produk dari darah peri pedang, darah binatang buas dan darah binatang buas, dan darah waktu dan ruang. Kursus lanjutan dari darah binatang buas dan darah waktu dan ruang, dalam Dewa Pedang ini tampaknya darah tidak terlalu menonjol. Itu, tidak ditutupi oleh darah pedang, itu belum terbuka. Tidak ada waktu, dan waktu tidak terkendali. Sepertinya saya tidak dapat membaca file itu lagi di masa mendatang. Yesuan berkata diam-diam. Namun, darah Dewa Pedang ini sudah sangat kuat, bagaimanapun juga, itu hanya setengah dewa. Kemudian, Yesuan terus mengamati darah Dewa Perang. Darah Dewa Perang terdiri dari darah para dewa abadi, darah unicorn surgawi, dan darah mayat hidup. Garis keturunan ini juga memiliki 3 rute lanjutan. Dewa Perang adalah rute lanjutan dengan 3 efek. Pertama, Dewa Perang, kebugaran fisiknya sangat meningkat,
tetapi juga memiliki efek darah Phoenix mayat hidup, dapat memulihkan cedera tanpa batas. Kedua, dunia dewa, selama ada cedera, maka Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda, semakin serius cederanya, maka semakin tinggi peningkatannya. Efek ini dapat dikombinasikan dengan pemulihan super, selama pemulihan super ditekan, cedera tidak akan pulih. Ini adalah dua efek dari rute lanjutan pertama Dewa Perang. Kemudian, ini adalah rute lanjutan kedua, tunggangan Dewa Perang, yang dapat memanggil tunggangan binatang buas untuk membantu bertarung. Rute lanjutan ketiga disebut Medan Ares. Ini juga merupakan keterampilan. Setelah Medan Dewa Perang dibuka, Anda dapat memaksa seseorang untuk membungkus dan bertarung satu lawan satu dengan Yesuan. Di medan ini, kekuatan Yesuan akan ditingkatkan, selama ia dapat mengalahkan pihak lain, maka kekuatannya dapat dipertahankan untuk sementara waktu. Namun, jika Yesuan dikalahkan, kekuatannya akan berkurang secara permanen sebesar 10%. Ini adalah efek dari darah Dewa Perang, meskipun jauh lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi bagi Yesuan, kekuatannya meningkat. Anda harus tahu bahwa kedua pembuluh darah ini tidak sepenuhnya dihidupkan. Jika mereka dihidupkan sepenuhnya, mereka pasti akan menjadi lebih banyak ternak. Darah Dewa Pedang, darah Dewa Perang, meskipun mereka hanya setengah dewa, tetapi biarkan kekuatanku meningkat pesat, sekarang aku, mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh hidup dan mati. Yesuan berkata diam-diam, masih ada celah besar antara Dao Jun dan Pangeran Hidup dan Mati. Yesuan bukanlah pangeran 6 karakter. Adalah baik untuk memiliki kepercayaan diri ini. Pada titik ini, ia paling berharap untuk menemukan Raja Hidup dan Mati untuk bertarung sekali. Namun, saat ini, ia menemukan titik lain. Kolom garis keturunan setengah dewa hanya memiliki 2, dan tidak dapat dibeli, yang berarti bahwa ia hanya dapat mengintegrasikan 2 pembuluh darah di masa depan. Tidak peduli apa, bila garis keturunan ini mungkin disembunyikan seperti sistem itu, dan itu hanya akan dihidupkan pada waktu-waktu tertentu. Memikirkan hal ini, Yesuan teringat sistem pintu. Apakah sistem ini tidak hanya dibuka pada akhirnya? Namun, saat ini, hei, sistem telah menciptakan pemegang darah, memiliki 4 darah, membunuh pemegang darah, dan tuan rumah akan diberi hadiah. Tiba-tiba sebuah perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Pemegang pembuluh darah. Mendengar ini, mata Yesuan melirik. Orang ini, sudah waktunya untuk datang. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk bermain, dan sistem memberinya satu, yang tidak buruk. Meskipun 6 pembuluh darah digabung menjadi 2, sebenarnya ada beberapa keterampilan yang dipertahankan sistem. Misalnya, perintah pembunuhan kematian, mata pembunuhan, mata yang berwawasan, dan sebagainya. Yesuan tidak tahu di mana pemegang pembuluh darah itu berada, jadi dia langsung mengorbankan pedang mati, dan kemudian memanggil Dewa Pedang dan Tanduk Hitam dan pohon-pohon tua untuk dipersenjatai. Sekarang, Yesuan sebenarnya memiliki 2 avatar, 1 dewa. Sebelum kombinasi 3 kali lipatnya, setelah darah bergabung, ia dipaksa untuk bergabung menjadi 1, yaitu dewa. Adapun 2 avatar lainnya, 1 di dunia fana dan 1 di surga ganda. Jadi, saat ini, ia tidak dapat berpisah lagi. Poin ini membuatnya sedikit menyesal. Ia tahu bahwa ia akan memisahkan detasemen terlebih dahulu, sehingga ia dapat memiliki 2 avatar lagi. Untungnya, di dunia fana dan di surga ganda, ia masih memiliki Dewa Perang, jadi jangan takut. Ia berada di tempat yang sama dan menunggu sebentar. Beberapa hari kemudian, ada napas yang datang, dan napas ini adalah tingkat Jiu Pindao. Apakah itu kamu? Seorang pemuda menatap Yesuan dan berkedip. Kamu mencariku? Yesuan bertanya. Tanpa diduga, pemuda ini langsung menembak. Ia adalah pemegang 4 pembuluh darah yang dihasilkan sistem. Keempat pembuluh darah ini adalah darah unikorn abadi, darah mayat hidup, darah dewa kekaisaran, dan darah abadi. Oleh karena itu, jalan apinya mengerikan. Namun, ini tidak berguna bagi Yesuan. Hei, api pedang menghantam para dewa suci, dan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Dewa Pedang telah terbunuh dengan cepat di belakang pihak lain. Namun, itu hanya Dewa Pedang Liu Pindao, kekuatan tempurnya masih agak tidak memadai, meskipun pihak lain adalah Jian Xiu, telah dicetak oleh pedang untuk menekan kekuatan 10%. Hei, pedang Dewa Pedang diblokir oleh api pemegang darah. Gulung, pria muda itu segera berbalik dan mengambil pedang ke arah Dewa Pedang.
Yang terakhir juga membuat gerakan cepat. Tetapi pada saat ini, hei, suara rapuh tiba-tiba menyebar, dan petani di tangan pemuda itu langsung meledak, dan bilah yang patah langsung terguncang dan menandai banyak luka padanya. Trik ini dikuasai setelah Ye Xuan bergabung dengan darah Dewa Pedang, yang disebut ledakan pedang. Pemuda itu tidak menyangka hal ini, terluka, dan bahkan serangan itu tidak terjadi, tetapi dikirim ke belenggu oleh Dewa Pedang, dan terbang keluar. Kecil, apakah kamu berani bertarung denganku? Mulut Ye Xuan sedikit miring, tampilan yang santai, kau ingin mati. Pemuda itu marah dan tiba-tiba bertarung sengit dengan Dewa Pedang. Namun sebelum aku bermain sebentar, Black Point dan pohon selalu bergabung. Apakah kau ingin mengurangi penindasan, Kirin dan pasukan? Pemuda itu berteriak, dan kekuatan suci dalam tubuh mulai melonjak. Saat berikutnya, ada ratusan unicorn di langit. Pemegang denyut darah bukanlah pemegang dewa. Sebelum Ye Xuanting memanggil satu lagi, sekarang pemegang darah ini telah secara langsung memanggil 100 unicorn. Jika kau menyalakan api, aku khawatir kau dapat membunuh raja hidup dan mati. Namun, cara ini bukanlah hal yang penting di depan Ye Xuan. Keluarlah, tungganganku, Ye Xuan bergumam. Ketika suara itu jatuh, mangling emas terlempar keluar dari tubuhnya dan kemudian dengan cepat melesat di udara. Semua orang menoleh dan melihat bahwa mang emas ini berubah menjadi naga emas. Ye Xuan melirik sistem dan menemukan bahwa itu disebut naga emas. Dewa perang menunggangi keterampilan ini dan dapat memanggil emas, itu sangat kuat. Tanpa diduga, panggilan pertama, ada seekor naga emas. Panggil, begitu naga emas itu muncul, ia menyapu salah satu ujungnya dan langsung meledakkan puluhan unicorn. Selain itu, unicorn-unicorn itu menyerang dengan cepat, tetapi yang mengejutkan adalah tidak ada gunanya bagi naga emas ini. Tidak hanya itu, sisik naga emas itu akan terus menembakkan sinar emas dan menembaki unicorn lainnya. Mengerikan, mengerikan. Ketika orang-orang muda itu melihat 100 unicorn mereka sendiri, mereka benar-benar musnah, dan mereka sangat takut sehingga mereka tidak dapat mengalahkan naga emas itu. Pergi, pria muda itu mengambil inisiatif dan berbalik dan berlari. Aku ingin lari, sudah terlambat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan melintas, dan dia menggunakan kartu lain, Excalibur, sebuah pedang, terkondensasi di udara, lalu berlutut. Surga telah dibuka. Tidak menunggu pemuda itu bereaksi, pedang ini sudah jatuh, dan dia telah terbelah menjadi dua bagian, dan dia telah jatuh. Pedang itu sangat kuat sehingga benar-benar merupakan pukulan. Orang malang ini adalah pendonor darah terlemah yang pernah kutemui. Dia masih memiliki 4 darah. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi tidak mengherankan bahwa bagaimanapun juga, pihak lain memiliki darah 4 tingkat, dan dia memiliki darah 2 tingkat. Namun, satu-satunya pedang yang telah digunakan, pendinginannya adalah sejumlah besar pendekar pedang, jika tidak, itu tidak dapat digunakan lagi. Prajurit jalanan yang dibuat dengan jalan pasti lebih berpengalaman daripada prajurit jalanan biasa. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menggunakan fungsi penempaan dalam sistem fagositosis tingkat dewa, dan kemudian menggunakan beberapa jenis bahan sebagai bahan untuk membuat prajurit Tao. Kemudian, semuanya ditelan. Pedang itu langsung dipulihkan hingga 50%. Karena aku memiliki alam yang rendah, aku mendapatkan lebih banyak barang berharga. Lebih mudah untuk pulih setelah menggunakan Excalibur. Ye Xuan sangat puas, tetapi karena fusi darah, pedang satu tembaknya dan pedang yang tak tertandingi telah menghilang, jadi dia siap untuk menggabungkan pedang mentah dan pedang mati yang ditempa. Hei, tuan rumah mendapatkan pedang kehidupan. Sistem meminta. Pedang hidup dan mati ini telah mencapai tingkat hidup dan mati, dan sangat cocok untuk digunakan Ye Xuan sekarang. Namun, pedang dan pedang mati itu awalnya adalah milik keluarga Jiang. Sekarang Ye Xuan meminjamnya dan kembali ke bengkel, yang agak tidak masuk akal. Namun, masalah ini juga diselesaikan dengan baik, selama itu memberi keluarga Jiang beberapa keuntungan. Jiang Lingguang, tuan lama keluarga Jiang, tidak lebih dari seorang raja yang unik. Dan Ye Xuan sekarang adalah Raja 6 karakter, dan itu adalah binatang buas yang melahap Raja kehidupan dan kematian. Ambil saja sesuatu, keluarga Jiang bisa hancur. Saat ini, dia baru saja membuka kekosongan dan kemudian pergi. Sekarang dia telah menyelesaikan semuanya, tetapi kemudian dia memiliki tujuan baru, yaitu untuk membuka pendekar pedang baru. Dalam situasi saat ini, bahan si Jinjian tampaknya lebih baik.
Yesuan berpikir dalam hatinya. Pendekar pedang mayat hidup, dengan kemampuan untuk mati, sangat tajam. Adapun pendekar pedang Zijin, itu juga semacam pendekar pedang defensif yang dapat membuat Yesuan menyadari keterampilan Zijin Senjia. Zijin Senjia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan dapat dikatakan hampir tak terkalahkan dengan semangat kekebalan terhadap semua serangan energi. Yesuan memilih untuk membuka pendekar pedang Zijin terlebih dahulu, karena dalam ingatan 4 pemegang dewa, ada batu ungu, yang merupakan bahan yang membuka pendekar pedang Zijin. Namun, hanya ada satu batu Zijin, dan pembukaan Zijin Jian adalah sejumlah besar batu ungu. Pemegang darah ini disebut Dai Hao. Dalam industri Daijia keluarganya, ada urat Zijinite. Yesuan berpikir dalam hatinya, dia melemparkan tubuh Dai Hao ke topeng asli dan palsu, dan kemudian dia dengan mudah menjadi Dai Hao. Saat ini, dia bergegas untuk mengenakan rumah. Topeng asli dan palsu adalah senjata ajaib yang bagus. Selama Yesuan tidak menembak dirinya sendiri, orang lain tidak akan melihat bahwa dia palsu. Oleh karena itu, dia berhasil berbaur dengan keluarga Dai. Dai Hao ini ternyata adalah pemilik keluarga muda, dan statusnya tidak rendah. Dia seharusnya bisa memasuki tambang Zijin. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa itu adalah untuk mencabut urat-urat emas ungu. Semua orang di sepanjang jalan menyambut Yesuan, dan Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, jangan sampai mereka terekspos. Setelah beberapa saat, dia tiba di pintu masuk tambang Zijin di belakang Daijia. Urat emas ungu ini baru saja dibuka, dan masih banyak laba-laba Zijin yang harus dibersihkan. Ketika Yesuan ingin menyelesaikannya, dia melangkah masuk. Laba-laba emas ungu ini hampir semuanya adalah raja tingkat tinggi, dan tidak banyak orang yang mencapai hidup dan mati. Dengan kekuatan Yesuan saat ini, tidak perlu takut pada mereka. Tempat ini sangat cocok untuk pengalaman, jadi ada banyak murid Dai yang bekerja sama. Yesuan langsung menghindari anak-anak ini, dan kemudian mulai berlatih. Di urat emas ungu ini, tidak ada yang tahu berapa banyak batu ungu, lapis lazuli di cincin Dai Hao, juga merupakan giliran acak yang didapatnya. Demi meningkatkan efisiensi, Yesuan adalah orang yang mengirim para dewa pedang bersama-sama, tetapi di tengah hari, ia memperoleh 10 keping batu ungu. Hanya ada 10 batu ungu dalam waktu setengah hari, tetapi aku butuh 10.000 keping batu emas untuk dapat membuka pendekar pedang Zijin. Bukankah itu lebih dari setahun? Mata Yesuan hitam. Jika ia menghabiskan waktu setahun untuk pergi ke seluruh pedang Zijin, ia akan membunuhnya. Kau tahu, waktu sangat berharga baginya. Dalam setahun, cukup baginya untuk menerobos beberapa kali, bahkan kaisar pun tidak ada dalam kata-kata. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan metode lain. Meskipun tidak tepat, itu tidak asing bagi dunia di mana yang kuat dihormati. Metode ini adalah untuk meraih Daijia juga merupakan keluarga kecil. Ada ribuan orang yang telah memasuki tambang Zijin. Sebelum Yesuan juga menemui banyak kelompok, ia memutuskan untuk menangkap orang-orang ini. Orang-orang ini, dosa tidak mati, jadi idenya adalah memaksanya untuk menerima ruang untuk ditelan, dan kemudian menggunakan sistem untuk memaksa jalan pihak lain. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan batu Zijin, dan Anda bisa mendapatkan Tao. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dalam beberapa hari berikutnya, Yesuan gila mencari seorang anak. 3 hari kemudian, ia mengumpulkan 2.000 keping batu ungu, tetapi jarak ini telah membuka pedang emas ungu, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Namun, saat ini, hei, 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 suara melengking, jatuh ke telinga Yesuan, alisnya terangkat, sedikit aneh. Suara ini bukan suara manusia melawan laba-laba emas ungu, tetapi suara senjata. Yesuan buru-buru melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa itu benar-benar 2 orang yang bertarung, satu pihak adalah Dai Jiazi, dan pihak lainnya, Yesuan tidak tahu siapa itu. Namun, efektivitas tempur pihak lain jelas lebih kuat daripada keluarga Dai. Para leluhur kecil, mereka adalah keluarga Tan. Tiba-tiba satu orang membidik Yesuan dan dengan cepat berteriak. Keluarga Tan. Mata Yesuan menyipit dan dengan cepat mencari ingatan dan menemukan bahwa keluarga Tan ini adalah kekuatan yang beberapa kali lebih kuat daripada Dai. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba membunuh urat Zijin? Aneh. Bagaimanapun, Yesuan masih harus menembak, lagi pula, dia sekarang adalah identitas leluhur muda. Keluarga Tan ini, kekuatannya tidak buruk,
tetapi tidak mencapai alam hidup dan mati, di depan Yesuan masih sangat tidak memadai untuk dilihat. Segera, orang-orang ini semua diselesaikan oleh Yesuan, dan bahkan orang-orang yang mengenakan keluarga itu bersama-sama. Kemudian, Yesuan mencari jiwa mereka dan mengetahui bahwa keluarga Tan hanya diperintahkan oleh para tetua keluarga untuk merebut urat Zijin. Yesuan agak aneh, karena ini bukan sungai sebelum rumah dan air Tan Jiajing, sekarang tiba-tiba datang untuk menempati urat Zijin, itu agak aneh. Bagaimanapun, bahkan jika seluruh tambang Zijin diserahkan kepada Tan, Tan mungkin tidak dapat melihatnya. Namun, saat ini, Haur, ku dengar kau ada di tambang Zijin. Tiba-tiba, token pesan menyala. Bagian lain dari token pesan ini ada di rumah Daijia, ayah Dai Hao. Aku ada di tambang Zijin, apa yang terjadi? Yesuan memalsukan Dai Hao kembali. Keluarlah, keluarga Tan itu ingin menempati urat Zijin, aku mengirim orang untuk menemuimu. Kata Dai Jia, bagaimana ini? Yesuan bertanya dengan tidak jelas. Karena dia adalah seorang proputra, pemilik keluarga Dai Jia tidak menyembunyikannya. Dia berkata langsung, di kedalaman tambang Zijin, tiba-tiba sebuah batu Zijin super ditemukan. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan angin dan menyampaikan berita itu kepada Tan. Batu ungu terbaik. Mendengar ini, Yesuan mungkin mengerti. Lapis lazuli yang luar biasa lebih mahal daripada lapis lazuli biasa. Yang terpenting adalah akan ada setetes cairan emas ungu di batu berlapis emas terbaik, yang merupakan bahan untuk menempa perangkat abadi. Keluarga Tan, saya khawatir itu untuk ini. Ini adalah batu ungu terbaik, masih jauh di dalam tambang Zijin. Mata Yesuan, ya, kami menemukan bahwa setelah beberapa alasan, tidak mungkin untuk menambang, jadi kami membuat barisan. Sekarang berita itu bocor, kami tidak ingin mengurusnya. Kami akan menyerahkan tambang Zijin kepada Tan, agar tidak membunuh. Bencana, kata Dai Jia. Tetapi bahkan jika tambang Zijin diserahkan, apakah Tan Jia akan diberi hadiah seperti itu? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hasil dari batu Zijin terbaik ini sangat kecil, bahkan jika itu adalah hidup dan mati tingkat tinggi, Raja akan menghangatkan hati. Tambang Zijin ini telah menghasilkan batu Zijin yang luar biasa, yang telah mencapai anjing besar. Tan Jia, sangat mungkin berita itu akan diblokir, dan bahkan pemakainya akan dihancurkan. Tidak peduli apa, kami tidak ingin melawan, tidak kalau begitu. Hei, setelah rumah keluarga Dai belum selesai, ada suara yang tajam, diikuti oleh suara, putong. Suara itu ditransmisikan ke telinga Yesuan melalui token komunikasi, dan wajahnya tenggelam. Rumah keluarga Dai, yang hidup dan mati, mungkin dibunuh oleh orang-orang. Tan Jia, aku benar-benar tidak melakukannya sepanjang waktu, itu benar-benar canggung. Namun, jika kamu pindah ke keluarga lain, aku khawatir aku akan melakukan hal yang sama. Jika kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Tan tahu bahwa mereka memiliki cairan emas ungu, mereka juga akan disalahkan karena bunuh diri. Namun, apa hubungannya ini dengan Yesuan? Apakah batu ungu terbaik ada di kedalaman? Mulut Yesuan sedikit miring, dan dia sudah tertarik pada salah satu Zijinsi terbaik ini. Lagi pula, jika Anda membiarkannya mendapatkan batu ungu terbaik ini, maka itu sudah cukup untuk membuka pedang Zijin, tidak perlu menghabiskan waktu mengumpulkan batu ungu. Saat ini, dia membiarkan para dewa pedang dibagi menjadi 3 pertemuan yang dalam. Sepanjang jalan, dia juga melihat banyak orang mengenakan Dai dan Tan, yang semuanya dijemput olehnya. Yang harus saya katakan adalah bahwa kekuatan keluarga Tan memang sangat kuat. Itu adalah kelas yang lebih tinggi dari Dai Jia. Tao tingkat tinggi ada di mana-mana, tetapi sangat lemah untuk Yesuan. Segera, Yesuan tiba di kedalaman tambang Zijin. Pada saat ini, ada suara keras di kepalanya. Seharusnya keluarga Tan sedang hancur. Napasnya tidak lemah, aku khawatir ada hidup dan mati. Mata Yesuan sedikit tertegun, dan kemudian Dewa Pedang itu langsung dikirim. Siapa? Boom, boom, boom. Segera, suara pertempuran datang dari dalam. Dewa Pedang yang tak terkalahkan itu terpisah dan langsung bertarung dengan sekelompok Master Tan. Itu tidak sebanding dengan banyak musuh. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Tan Jiafang tidak hancur, tetapi menyerang seorang pangeran hidup dan mati yang mengenakan sebuah keluarga. Hidup dan mati keluarga ini bertanggung jawab untuk menjaga batu Zijin Super ini. Setelah keluarga Tan masuk, dia diblokir di sini,
jadi dia bertarung. Saya mendengar bahwa salah satu safir terbaik ini lebih sulit dikumpulkan. Jika Anda tidak hati-hati, lapis lazuli terbaik akan hancur, dan kemudian setetes emas ungu akan menghilang di antara langit dan bumi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, jika harta surgawi ini menghilang, tidak peduli siapa yang akan menangis, jadi keluarga belum mengumpulkan, telah memikirkan cara. Namun, dia memutuskan untuk melihat situasi sebentar dan kemudian mengatakan bahwa bagaimanapun juga, di dalam adalah tingkat hidup dan mati, biarkan mereka bertarung untuk pertarungan pertama, dan setelah dia menyelesaikan pertarungannya, itu akan nyaman. Booming, pertempuran di dalam sangat intens, dan Ye Xuan menunggu di luar. Setelah beberapa saat, pertempuran akhirnya berakhir. Saat ini, Ye Xuan mengenakan roh virtual. Siapa? Minuman keras datang. Ye Xuan, mengenakan keadaan sembunyi-sembunyi dalam roh para dewa, ditemukan. Jika demikian, bunuh saja. Tiba-tiba, para dewa pedang, tanduk hitam dan pohon-pohon tua muncul, dan kemudian melancarkan serangan hanya dalam sekejap. Orang-orang di keluarga Tan, kecuali yang meninggal dan meninggal, semuanya tumbang. Saat ini, Ye Xuan sudah menjadi raja tingkat 7, dan ini bukan lagi masalah hidup dan mati. Namun, dia takut pihak lain telah menghancurkan batu ungu terbaik. Lagi pula, sekarang dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan selang waktu, batu ungu terbaik hancur, lalu setetes cairan emas ungu menghilang di antara langit dan bumi, terlalu boros. Mati, tuan dari keluarga Tan ini segera membunuh 3 orang di Dewa Pedang. Di sisi lain, Ye Xuan, yang mengenakan roh virtual, diam-diam menyelinap ke dalam hukum dan melihat dengan saksama. Sayangnya, dia tidak menemukan batu ungu terbaik, juga tidak ditemukan di mayat-mayat lain, tampaknya telah diambil oleh hidup dan mati ini. Dalam hal ini, mudah ditangani, tembak langsung. Dalam sekejap, pangeran hidup dan mati ini menderita serangan kuartet dan langsung dipukul dengan keras. Pergi, kehidupan dan kematian keluarga Tan ini berubah drastis, dan dengan cepat berbalik dan bergegas keluar dari formasi. Aku ingin pergi, tidak semudah itu. Mata Ye Xuan melebar, dan mata pembunuh ditampilkan bersama dengan Dewa Pedang, dan mereka melintas di belakang sisi lain. Namun, tepat di tengah-tengah milenium ini, tiba-tiba sebuah sosok keluar dan disisipkan di antara keduanya. Boom! Gelombang-gelombang kekerasan menyapu, dan serangan Ye Xuan dan avatar Jian Shen benar-benar diblokir. Siapa? Ye Xuan bergegas untuk melihatnya, para pengunjung sangat aneh, tampaknya keluarga Tan. Namun, asal-usul keluarga Tan ini, saya khawatir alam kedua produk akan mencapai tingkat hidup dan mati. Kamu pergi, aku menghalanginya. Kerumunan berteriak dan menyerang Ye Xuan. Bukankah ini hidup dan mati kedua, takut padamu. Mata Ye Xuan terbanting dan langsung menggunakan kartu Hall. Tunggangan Dewa Perang. Setiap kali Anda menggunakan tunggangan Ares, yang dipanggil tidak sama. Terakhir kali Ye Xuan memanggil naga emas, dan kali ini, itu adalah harimau bertaring tajam emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menerangi seluruh urat Zijin dan menyembunyikan cahaya emas ungu. Napas suci menyebar dan mengejutkan bahwa kedua produk itu mati dengan cepat. Panggil, harimau bertaring tajam emas berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju kehidupan dan kematian dua produk ini. Gulingkan, pria itu berteriak dan mengangkat tangannya dan jatuh pada harimau bertaring tajam emas, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada harimau bertaring tajam emas. Hei, dengan suara yang tajam, bahu kedua produk ini langsung digigit oleh harimau bertaring tajam emas, berdarah. Ye Xuan dan Jian Xian berpisah dengan cepat untuk mengejar. Tidak lama kemudian, kedua produk ini terbunuh oleh taring harimau bertaring tajam emas, dan mereka jatuh. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menyingkirkan tubuh pria itu, dan memerintahkan harimau bertaring tajam emas untuk mengejar yang mati. Setelah beberapa saat, harimau bertaring tajam emas menyeret tubuhnya kembali. Sangat disayangkan bahwa kekecewaan Ye Xuan adalah tidak ada yang namanya batu Zijin di cincin kedua orang itu. Aneh, Ye Xuan mengerutkan kening, dan dengan cepat mencari jiwa orang-orang. Setelah itu, dia menyadari bahwa batu ungu terbaik sudah rusak, hanya dalam pertempuran besar antara Dai Jia dan Tan. Dai Jia Seng, penjaga Zijin si terbaik, meninggal. Setelah mengetahui bahwa keluarganya terbunuh, dia memilih untuk membakar batu giok dan merusak batu ungu terbaik. Tetesan cairan emas ungu juga menghilang di antara langit dan bumi. Cairan Zijin adalah hal yang baik untuk menempa Kaisar Semu,
dan itu sepadan dengan harganya. Meskipun Ye Xuan memiliki beberapa penyesalan, ini tidak perlu baginya. Dia segera kembali dan menemukan batu ungu yang rusak. Benda ini adalah yang dia butuhkan. Hanya di tengah pertempuran, dia tidak menyadari bahwa batu ungu terbaik dan batu ungu biasa saling membingungkan. Sekarang, akhirnya mendapatkannya. Hei, tuan rumah membuka pendekar pedang ungu. Perintah sistem berbunyi. Setelah Ye Xuan menelan potongan-potongan batu ungu terbaik, dia akhirnya membuka pedang Zijin. Saat ini, dia memanggil Zijin Jian. Pelayan pedang emas ungu ini, mengenakan baju besi ungu, memegang pedang besar, terlihat sangat perkasa. Setelah Ye Xuan membuka pendekar pedang Zijin, dia juga menyadari keterampilan baru yang disebut Zijin Senjia. Zijin Senjia, dengan kekuatan pertahanan yang kuat, dan semangat virtual menyerang dengan energi kekebalan, bahkan jika itu adalah hidup dan mati kelas menengah, mungkin tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan. Hei, pelayan pedang emas ungu ini, akan menghasilkan batu ungu sesekali, kualitas batu ungu ini akan meningkat dengan wilayahku. Mata Ye Xuan berbinar dan dengan cepat mengirim Zijin Jian ke ruang melahap. Menurut kecepatan ruang fagositosis saat ini, sangat bagus untuk menghasilkan lapis lazuli yang luar biasa dalam waktu sekitar 10 hari. Namun, batu safir ini berbeda dari batu emas yang diproduksi secara alami, dan tidak ada cairan emas ungu yang menempa perangkat abadi. Meski begitu, Ye Xuan senang. Hei, ketika kamu mendapatkan batu ungu semacam ini untuk melewati laut, kamu bisa mendapat untung besar. Ye Xuanle membuka bunga itu, tetapi saat ini, dia masih punya satu hal yang harus dilakukan. Meskipun boleh saja dikatakan bahwa Dai Jia tidak ada hubungannya dengan dia ada karena Dai Jia Chai membuka Zijin Jian, dan sekarang dia takut akan dihancurkan oleh keluarga Tan. Kebencian ini, masih harus membantu melaporkan. Satu-satunya hal yang membunuh orang kedua adalah orang yang membunuh keluarga dari keluarga itu. Sekarang dia sudah mati, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Segera, urat emas ungu ini dibersihkan oleh Ye Xuan dan yang lainnya. Orang-orang yang memakai keluarga semuanya dikumpulkan oleh Ye Xuan. Adapun keluarga Tan, mereka langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Ketika Ye Xuan meninggalkan tambang Zijin untuk datang ke Dai Jia, dia menemukan bahwa Tuan Tan sudah mundur. Aku tahu berita tentang fragmentasi batu Zijin terbaik, atau apakah kamu tahu berita bahwa kedua produk itu rusak di tambang? Zijin, mata Ye Xuan canggung, tetapi ini tidak penting. Tan, dia akan mengikuti tren. Tetapi sebelum itu, aku masih harus melepaskannya terlebih dahulu. Setelah aku menelan 2 jalan kelahiran dan kematian, alam telah menembus ke-8 karakter raja, bahkan Excalibur telah pulih, menghancurkan keluarga Tan, tidak perlu aku untuk mengirim. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, biarkan Dewa Pedang terbelah. 3 hari kemudian, Dewa Pedang datang ke keluarga Tan, dan kemudian memanggil Zijin Jian, titik hitam dan pohon. Tiba-tiba, Tan Jiaqi mengalami badai yang bergejolak, dan hanya 2 pangeran kehidupan dan kematian generasi kedua yang tersisa tidak dapat berhenti, dan keduanya meninggal. Akhirnya, Tan Jia juga diterima oleh Ye Xuan di ruang menelan. Kali ini, Dewa Ye Xuan tidak bergerak. Tanpa menggunakan berbagai kartu, kekuatan Zijin Jian lebih kuat dari Dewa Pedang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, Zijin Jian hanyalah belenggu, dan kemampuan Dewa Pedang untuk dipisahkan jauh lebih kuat darinya. Dewa Pedang tidak hanya tak terkalahkan, tetapi juga dapat menggunakan keterampilan Ye Xuan, dan memanggil pohon dan yang lainnya. Sederhananya, itu adalah Ye Xuan yang lain, dan Zijin Jian hanyalah pertempuran.